Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita masih akan uh, memberikan ya kunci jawaban post test TPA umum 3 ya, yang bagian yang ketiga. Di sini ada 5 soal ya. Pada modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Baiklah, langsung saja. Soal nomor 1, berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa yang prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Mengusulkan kepada koordinator kelas untuk lebih homogen dalam membagi kelas untuk mempermudah proses pembelajaran. B. Berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik bekerja secara individual sesuai gaya belajar masing-masing. C. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. D. Memikirkan metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media. E. Membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya belajar mereka. Kunci jawaban yang tepat adalah C. Menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Soal nomor 2. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? A. Memberikan soal-soal latihan yang sesuai dengan kemampuan matematika. B. Maklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik yang mampu. C. Hanya memberikan soal latihan bilangan ratusan kepada peserta didik yang mampu. D. Tetap mengajarkan perkalian bilangan ratusan namun secara perlahan agar semua peserta didik paham. E. Memastikan kemampuan peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Kunci jawaban yang paling benar adalah E. Memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Soal nomor 3. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? A. Menggunakan asesmen yang selama ini digunakan. B. Memikirkan strategi asesmen yang paling relevan. C. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. D. Menulis esai panjang saat summatif akhir semester atau SAS. E. Memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Kunci jawaban yang tepat adalah memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Soal nomor 4. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah.
Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang akan Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? A. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan dan mengharapkan semua peserta didik dapat mengikuti tanpa kesulitan. B. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan menari para peserta didik. C. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. D. Mengatur urutan dalam melatih gerakan, mulai dari yang rata-rata paling sulit dilakukan sampai yang paling mudah. E. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Soal nomor 5. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? A. Meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan kasus-kasus penggarapan. B. Menyampaikan materi dan mendampingi belajar sebagaimana biasanya tanpa terlalu memikirkan situasi tersebut. C. Memikirkan ide tentang aktivitas pembelajaran tertentu yang dapat memediasi dua kelompok tersebut. D. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Berupaya menyelipkan cerita-cerita tentang dampak negatif prasangka di sela-sela penyampaian materi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Nah, itu tadi adalah kunci jawaban post-test PPA umum yang ketiga, modul 1 ketika 2025. Untuk post-test yang lain silakan dilihat di channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.